Halo semua, selamat datang di Dance Talks Pop oleh Indonesian Dance Festival atau IDF. Dance Talks Pop adalah program publik terbaru IDF, sebuah bincang hangat yang ringan namun mendalam tentang pengalaman dan refleksi para pelaku seni, khususnya tari dalam memaknai tari dan koreografi baik di atas panggung, pertunjukan maupun panggung pergaulan sosial. Di dalam program ini, kami membahas dan mengapresiasi beragam jenis kerja tak nampak yang penuh sukacita juga tantangan balik panggung. Sebab kami percaya bahwa tari untuk semua orang karena kita semua sebetulnya mengalami dan melakoni gerak koreografi dalam keseharian hidup kita. Selamat datang sekali lagi di acara Dance Talk Pop edisi ke-7. Saya Jasmine Okubo akan menjadi moderator di Dance Talks Pop kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya founder Yayasan Kita Poleng, sekaligus koreografer asal Jepang. Kecintaan saya terhadap kesenian Bali dan Indonesia membuat saya selalu antusias menggali dan merekonstruksi koreografi dari filosofi dan sejarah Indonesia. Saat ini saya aktif melatih disabilitas khususnya teman tuli di Bali dan pernah memproduksi karya tari nungkalik bersama teman-teman tuli yang dipentaskan di Artjok pada tahun 2022. Selain itu, tengah melakukan penelitian terkait metode mengajar kepada teman tuli. Oke, di episode ke-7 ini saya tidak sendiri, yaitu hari ini saya bersama Mbak Putri Raharjo. Halo Mbak Putri. Halo. Oke, saya hari ini sangat antusias karena kita kayak sama-sama di bidang yang bisa dibilang cukup sama, di ruang lingkup yang cukup sama. Jadi nanti kita banyak berbincang ya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan Mbak Putri lebih lanjut. Mbak Putri, nama lengkapnya adalah Desiana Wulani Putri, juga dikenal sebagai Putri Raharjo, adalah seorang penari dan manajer seni. Putri telah menangani berbagai pertunjukan lokakarya seni dan acara budaya. Putri mempelajari tari tradisional Jawa dan mengajar tari kepada seniman, mahasiswa seni, dan para pekerja. Bersama Gayam 16, ia mengelola program pengembangan gamelan melalui workshop, kolaborasi, dan pertunjukan. Pada tahun 2013, ia terinspirasi untuk mendirikan komunitas tari Nali Tari, sebuah kelompok tari yang beranggotakan orang-orang dengan bermacam latar belakang guna mengekspresikan diri melalui tari. Misi komunitas ini adalah untuk menginspirasi masyarakat yang lebih inklusif di Indonesia dan seluruh dunia. Bersama tiga perempuan pendiri lainnya, ia aktif terlibat dalam mempromosikan tari inklusif di tingkat regional, nasional, dan bahkan internasional. Senang sekali hari ini bisa kita kolaborasi melalui sebuah bincang. Sebelumnya belum pernah. Dan topik besar hari ini adalah praktik tari di komunitas disabilitas dan inklusi. Gimana Mbak Putri untuk kayak kalau di Kita Poleng sendiri itu sebetulnya kita kayak saya sendiri itu penasaran sebetulnya Mbak Putri itu awal mulanya kenapa sih kayak ada keinginan untuk bisa mengajak teman-teman disabilitas gitu. Awal mulanya seperti apa sih gitu? Ada niat untuk bergabung sama teman-teman inklusif gitu. Iya. Sebelumnya, halo semua, Mbak Jasmine. Kita sebenarnya sering banget ya denger nama satu sama lain, tapi tidak pernah ketemu. Terima Iya, kasih sekali lagi untuk IDF karena akhirnya kita berdua jadi ketemu, terus mungkin akan banyak ngobrol. Jadi mungkin kalau aku bercerita sedikit tentang Nali Tari. Nali Tari itu didirikan oleh 4 orang perempuan, dan kami bertemu di salah satu workshop tari inklusi. Dan kami berempat mengikuti workshop tari ini, eh, dan itu membawa apa ya, perubahan yang sangat signifikan dalam hidup kami. Eh, Bagaimana workshop tari ini menunjukkan kepada kami bahwa melihat dunia tari dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektif inklusi. Beberapa
mendapati dirinya merasa aman, terhubung, terbebaskan, bebas lah pokoknya. Contohnya kayak Tiara, salah satu founder dan sekaligus co-director Nalitari. Tiara tuh merasa hidup kembali setelah mengenal konsep inklusi karena dari kecil Tiara selalu suka menari tapi tidak pernah merasa bahwa ia adalah seorang penari yang baik atau memiliki apa ya cukup apa yang diperlukan untuk menjadi seorang penari. Selalu merasa ada perasaan yang aku tidak mampu menampilkan potensiku yang sebenarnya nih di tari gitu. Dan berdasarkan apa yang ada di Nali Tari, Tiara itu bukanlah satu-satunya yang merasakan hal tersebut. Adanya segregasi dalam dunia tari yang mengecualikan orang-orang dengan keterampilan dan kemampuan tertentu. Jadi makanya terus kami akhirnya berempat nekat mendirikan Nali Tari di Jogja. Jadi di Nari Tari itu kami ingin menciptakan dan mendapatkan sebenarnya ruang tari yang lebih inklusif untuk semua orang. Karena seperti kata Yohana, jadi kami ada berempat, saya, lalu ada Tiara, Brahmarani, Yohana Wida Kristiawati, dan Nurul Jamila. Kalau menurut Yohana, kami itu ingin menciptakan ruang tari yang lebih inklusif untuk semua orang. Karena beberapa di antara kami itu merasa kesulitan saat mencoba masuk ke dalam ruang tari yang sudah ada. Karena ada standar-standar tertentu, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Kami mengerti bahwa standar ini penting, ya penting untuk menjaga nilai-nilai dalam budaya dan seni tari. Tetapi kami merasa tidak semua tempat harus memiliki standar yang ketat. Kita juga butuh tempat yang memperbolehkan semua orang menari dan mengembangkan bakat mereka. Karena bagi kami, orang yang ingin menari itu harus diberi kesempatan. Gitu. Terus pada akhirnya tahun 2013 itu kami nekat membuat nari tari yang waktu itu memang tidak banyak atau bahkan tidak ada kelompok tari yang mengusung metode tari inklusi sebagai metode tariannya. Akhirnya dimulai tuh perjalanan kami, kenalan dengan orang lain, banyak ngobrol, banyak ikut seminar, ikut workshop. Kami belajar lebih lagi tentang apa sih tari itu, apa sih inklusivitas itu. Kami banyak mengikuti workshop-workshop, seminar. Kalau ada teman seniman yang dolan atau main ke Jogja, terus kami minta ketemu, ngobrol, ini kami pengennya bikin kayak gini nih, menurut kalian gimana, kayak gitu. Akhirnya pada tahun 2018 itu kami membuat metode tari inklusi Nali Tari, yaitu sebuah metode tari yang memungkinkan untuk semua orang dengan latar belakang yang berbeda-beda bisa menari bersama. Seperti itu. Keren. Ini saya agak tertarik ya membahas sebenarnya tentang metode tari gitu ya. Mungkin kita bisa ngebahas tentang metode tari ini juga karena saya juga menggunakan beberapa metode-metode gitu ya. Eh, saya juga mungkin sedikit pengen cerita tentang latar belakang kita Poleng. Jadi em, awal mulanya sebetulnya saya sendiri koreografer dan juga dan apa penari yang sebetulnya punya basic tari tradisi Bali yang hingga saat ini berkembang jadi penari kontemporer. Dan sebetulnya awal mula pertemuan saya sama teman-teman tuli ini ada beberapa kali kesempatan, cuman tidak pernah terrealisasi karena saya pikir, oh kok prosesnya singkat, kayaknya pengen proses yang lebih panjang dan sebagainya. Jadi akhirnya itu terjadi pada 2015 dan em, sebelumnya saya sudah membuat sebuah yayasan yang kita poleng, di mana foundernya itu adalah saya sendiri dan eh, di Balrano berdua. Dan kami awal mulanya tidak ada sama sekali kepikiran untuk akan ada kesempatan untuk bertemu sama teman-teman tuli ini gitu. Tetapi mungkin ini menjadi sebuah pertemuan karena di Bali ini sudah banyak penari yang handal yang sudah melatih
banyak sanggar juga yang melatih teman-teman normal. Dan kebetulan saya ini dari kecil ini selalu punya sebuah, mungkin bisa dibilang kekurangan, tetapi ini menjadi sebuah pelengkap pada akhirnya karena em, saya sebenarnya sangat mencintai tari Bali dan saya menekuni tari Bali, tapi tidak pernah dapat kesempatan untuk pentas gitu. Nah, di teman tuli ini saya menemukan hal yang serupa, di mana mirip dengan saya, bahwa teman tuli ini punya kemampuan, tetapi tidak ada kesempatan untuk mendapatkan panggung gitu. Sehingga di sini saya menemukan sebuah sinkronisasi yang kemiripan dengan latar belakang saya, dan akhirnya juga eh, ketika saya berproses sama mereka tuh kayak menemukan sebuah chemistry gitu. Dan em, dan awal mulanya juga saya masih kayak masih ada perasaan bisa atau enggak gitu. Kemudian tapi kok ternyata melihat semangatnya anak-anak ini kok saya jadi ikut terpancing gitu. Jadi yang tadinya saya yang takut-takut malah saya dapat sebuah semangat dari malahan dari teman-teman ini gitu. Kemudian tapi emang awal mulanya tuh hanya dari saya merasa awal mulanya itu hanya dari sebuah itu kemiripan dengan latar belakang saya yang tidak selalu mendapatkan sebuah ruang gerak gitu. Dan dengan berjalannya waktu eh, dalam proses dengan teman-teman ini sebetulnya kita saling belajar ya. Kita saling belajar yaitu gimana caranya kita komunikasi, cara komunikasi yang seperti apa yang mudah dipahami atau kebalikannya, cara komunikasi apa yang mudah saya pahami gitu. Jadi di sini kayak timbal baliknya menemukan sebuah hal baru gitu. Kemudian saya melakukan ini tuh tanpa mengharapkan sesuatu, tapi em, kayak beberapa pihak itu, kalau mau cari teman tuli, cari Jasmine aja gitu. Tanpa saya sadari itu, kok ternyata saya em, lama menekuni ini sehingga beberapa pihak itu ngerasa, oh saya tuh kok jadinya ini ya kayak saya nggak bilang spesialis, tetapi kok menjadi kita polling itu aktif em, dalam kegiatan bersama teman-teman tuli ini gitu. Jadi ini kayak sebetulnya sangat flow gitu perjalanan saya bersama teman-teman tuli gitu yang sebetulnya saya juga tidak menyangka bahwa akan menekuni gitu sampai di detik ini gitu. Tapi sangat menarik sih perjalanan ini gitu. Dan kalau Mbak Putri sendiri metode-metode seperti apa yang diterapkan gitu? Saya cukup tertarik sih tadi. Ya, jadi kalau ya aku ingin menanggapi sedikit tadi ya kalimatnya Mbak Jasmine tadi bahwa apa tadi yang tanpa mengharapkan sesuatu atau saling belajar itu sama Mbak, sama di Nalitari juga seperti itu. Eh, Awalnya yang mungkin cuma ingin membuat atau ingin mencari tempat untuk menari gitu. Tapi ternyata bisa menyampaikan misi yang lebih dari bergerak bersama kayak gitu. Jadi kekeluargaan, toleransi, penerimaan, perjuangan itu eh, otomatis disadari atau tidak disadari itu jadi semakin kesini itu yang semakin kelihatan. Dan kalau ngomongin tentang metode nalitari, eh, metode tari nalitari itu adalah kontemporer sebenarnya. Tarinya itu kontemporer, tetapi geraknya itu lebih ke improvisasi. Jadi eh, kami metode nalitari itu menggali gerakan dari teman-teman yang ada. Mereka boleh berimprovisasi seperti apapun yang mereka mau, tetapi tetap harus ada tema tariannya itu. Mungkin untuk catatan juga di Nali Tari itu tidak hanya teman-teman difabel saja. Jadi di Nali Tari itu ada ibu rumah tangga, penari profesional, mahasiswa,
orang-orang yang bekerja yang bidangnya itu tidak ada hubungannya dengan tari, mahasiswa yang belajar bukan tentang kesenian kayak gitu. Jadi semua orang boleh bergabung di Nali Tari. Jadi teman-teman disabilitas ini adalah salah satu hal kecil yang ada di Nali Tari. Dan ketika itu dibuat dalam sebuah tarian, maksudnya dikelompokkan dalam satu kelompok tari, itu semakin seru karena tariannya jadi sangat bermacam. Dan eh, hal hal pertama yang dipelajari di dalam metode tari nali tari itu adalah bagaimana kamu merasakan dirimu sendiri. Entah itu dengan tarian, bagaimana caramu mengekspresikan apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang lain kayak gitu. Itu yang digali pertama. Setelah itu baru dihadapkan dengan kenyataan bahwa kamu itu tidak sendirian di sini. Ketika menari, kamu tidak sendirian. Kamu harus tahu bahwa ada orang lain yang juga menari bersamamu. Bagaimanapun keadaannya ya. Uh, dan dan itu yang kami bikin ketika membuat sebuah karya, ketika membuat sebuah tarian. Jadi dalam tarian nali tari itu, contohnya satu tarian temanya tentang cinta, tapi penarinya itu 5 orang. Ada yang satu orang penari profesional, ada yang guru sekolah luar biasa, yang satu ini ibu rumah tangga, yang satu lagi memakai kursi roda, yang satunya lagi teman tuli kayak gitu. Jadi di dalam satu tarian itu tidak hanya eh, apa. Jadi dalam satu tarian itu semua orang bermacam-macam bisa menari dalam waktu yang bersamaan. Kayak gitu. Metodenya sih sebenarnya seperti itu. Tapi nantinya itu akan sangat tergantung dengan koreografer. Koreografer kami namanya Nurul Jamila. Dia itu yang paling jenius di nari tari. Karena uh, karena dia harus membuat sebuah tarian yang bisa ditarikan oleh siapa saja dengan latar belakang orang-orang itu dengan latar belakang yang bermacam. Jadi dia harus memikirkan uh, ini bisa ditarikan orang berkursi roda enggak? Ini bisa ditarikan oleh teman-teman autis atau tidak? Kayak gitu. Jadi dia Ya, harus berpikir itu. Dan itu yang seru karena iya ketika benar. tidak hanya sekali dua kali nih Mbak Jasmine, sudah jadi nih tariannya, sudah jadi. Ketika latihan hari pertama itu, deng zong langsung. Ternyata tidak bisa, ternyata tidak bisa ditarikan ini ya, karena ada satu orang dua orang yang tidak bisa menarikan itu, Mama nih. Jadi Iya. Nurul harus berpikir waktu itu juga langsung, iya harus kuapain, harus kuapain nih, harus bagaimana biar semuanya bisa menari di dalam satu tarian ini kayak gitu. Jadi hal-hal semacam itu yang kami godok di Nali Tari. Bagaimana uh, orang-orang ini yang pengen menari harus diberi kesempatan itu yang pertama dan yang kedua bagaimana caranya mereka bisa menari kayak Ya, itu cukup tantangan sih ya. Udah kebayang gitu. Karena saya juga nggak kebayang yang, apalagi terutama untuk teman-teman Down syndrome ya. Karena mereka kan moodnya naik turun gitu ya. Terus kayak bisa aja nggak mau gerak gitu kan tiba-tiba. Atau nggak mau, ya nggak mau melakukan apa-apa itu untuk menstabilkan perasaan dan mood itu saya rasa sangat susah ya untuk di apa dikontrol gitu perasaannya. kalau ngomongin tentang mood itu memang ya itu memang kita tidak bisa ngapa-ngapain. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana caranya eh, lingkungan itu mengetahui itu dan bagaimana caranya ketika mengetahui terus bisa dikembalikan lagi ke 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 tempat semula ke asalnya kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oh, seru Kalau ya. kalau di kita polling gimana, Mbak? Pasti ada lah ya. Ya pasti ada em, banyak sih ya banyak banyak apa yang yang tidak terduga tetapi malah jadi menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau di kasus kita Poleng ini kan lebih ini ya karena sebenarnya kalau mereka
banyak, maksudnya kekurangannya adalah di pendengaran gitu. Tapi secara ketubuhan, secara daya ingat itu sebenarnya udah sama seperti orang teman normal gitu, nggak ada yang apa. Yang penting mereka ingat gitu, yang penting mereka itu bisa ikut dengan ketukan, dengan ritme, karena di sini juga menggunakan kalau kepada teman tuli ini saya menggunakan metode eh, ada beberapa metode sih sebetulnya. Jadi karena kebanyakan kalau tulis sebenarnya kan konduktor seperti ada konduktor di depan panggung gitu. Jadi bagaimana caranya em, mengurangi sebetulnya sama sih untuk lebih mereka nyaman saja bergerak tanpa terlalu banyak terlalu dengan banyak adanya pengarah arahan atau em, apa ya menghitung atau terlalu dikotak-kotakin. Jadi lebih ke mereka bisa agar lebih nyaman dalam bergerak gitu tanpa terlalu dipatokin hitungan gitu. Tapi eh, yang saya awal mulanya itu saya pakai juga metode yang kalau misalnya si A bergerak, kemudian itu jadi patokan untuk misalnya untuk pergerakan selanjutnya gitu. Iya, benar. Itu metode pertama. Terus saya juga sempat menggunakan metode gerakan yang menciptakan sebuah hitungan. Jadi biasanya kalau di dalam tari kan ada 8 kali gitu ya, 8 hitungan gitu. Jadi gerakannya itu setiap 8 kali itu berubah. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu udah menjadi sebuah hitungan bagi mereka gitu. Pernah menggunakan metode seperti itu. Kemudian metode yang saya sebetulnya dapat adalah ternyata mereka tuh bisa menghitung melalui jantung gitu, ritme atau tempo. Jadi saya pernah nanya, biasanya apa yang bisa, kalau saya kadang tanpa saya hitung, coba hitung sendiri, apa yang menjadi patokan ternyata adalah jantung gitu. Jadi eh, di sini menariknya adalah setiap kali kita latihan, berulang-ulang kali latihan, itu tempo itu menjadi sebuah rit ritme dalam tubuh mereka gitu. Sehingga tidak perlu hitung lagi gitu. Malahan sebetulnya lebih sakti daripada orang normal karena kami biasanya orang penari gitu kan kalau nggak pakai kode tari atau hitungan yang kita hitung ya secara ini, tetapi mereka itu menjadi eh, temponya sudah tercipta dalam tubuh mereka gitu. Jadi nggak harus hitung. Jadi eh, ada beberapa satu kali kasus itu adalah eh, satu bagian koreografi itu nggak pernah saya hitung berapa kali 8 dan nggak pernah dipatok. Tetapi ketika mereka bergerak dan saya style musik itu pas gitu dengan eh, habisnya koreografi dan habisnya musik itu bisa ngepas gitu. Jadi di situ saya paham bahwa ternyata ritme itu mereka udah terkunci dalam tubuh mereka dan apa yaitu tempo temponya mereka itu udah entah mau itu tempo cepat atau tempo lambat itu udah tertanam dalam jantung mereka karena setiap kali latihan itu mereka sudah tahu bagian di sini temponya cepat, bagian di sini temponya pelan gitu. Jadi, wah ini menarik. Jadi artinya itu mereka sudah terekam. Kalau konsistensi dilakukan itu ternyata mereka sudah tubuh mereka tuh ngerekam gitu. Itu yang menarik sih yang apa saya lihat dalam berproses dan juga yang sedang saya lagi mendalami adalah membuat sebuah suara dengan menggunakan tubuh mereka gitu. Jadi mereka ini bisa dengan memukul tubuh ini sebetulnya sudah menciptakan suara, tetapi mereka sendiri juga ngerasakan sebuah tempo gitu. Jadi ini lagi masih dalam proses apa eksplorasi sih sebetulnya di kita Poleng sendiri juga. Tapi menarik banget. Jadi banyak sekali hal-hal baru muncul gitu. Em,
selama berkarya sama mereka sih gitu. Mbak Putri ini pernah nggak ngerasain kayak tantangan yang paling, ya pasti udah pasti ada tantangan sih, tetapi yang kayak mungkin yang sekiranya bisa di-share tantangan yang seperti apa yang dialami gitu. Kalau tantangan di Nali Tari itu, kalau dari segi apa artistik tarinya, itu adalah bekerja sama dengan orang dari berbagai macam latar belakang itu, wah, sumpah rasanya luar biasa. Karena eh, penari dengan kemampuan yang unik, berbeda, sehingga kita harus bisa apa ya, menerapkan gerakan yang semua penari itu bisa melakukan. Jadi biar karya ini secara keseluruhan bisa dinikmati gitu, dan tetap apa? Tetap estetik gitu secara karya. Itu yang harus, itu sih yang sangat menantang. Terus selain itu mungkin apa ya? Mungkin masalah waktu ya, Mbak. Mungkin masalah waktu karena eh, beberapa teman itu prioritasnya sudah berbeda-beda, sudah apa, sudah punya prioritasnya masing-masing. Tapi balik lagi sih, karena eh, karena gini, kalau kalau aku pribadi itu yang, dan beberapa teman itu merasa bahwa rasa rasa itu ya yang ada di Nalitari itu yang paling berkesan. Seperti aku pernah, ya kata Yohana salah satunya itu, dia merasa bahwa di Nalitari itu rasanya yang paling kerasa. Eh, Rasa ini itu yang ada di interaksi dan dinamika Nalitari. Misalnya ketika membuat sebuah proyek, membuat program atau membuat tarian, itu rasanya itu, entah itu rasa yang kekeluargaan, rasa toleransi itu tadi, dan dan itu yang membuat kami bisa bertahan, Nalitari bisa bertahan sampai saat ini. Mungkin itu sih Mbak tantangannya, tapi memang yang paling menantang itu adalah saat-saat ketika menyampaikan tarian, ketika latihan-latihan awal, itu juga sangat menantang. Ya, benar Bang. Gitu. Sama sih. Ini kadang saya juga apa, aduh mau menyampaikan ini tapi kok rasanya kayak um, muter-muter ya, kayak nggak bisa menyampaikan sesuatu secara frontal karena ya kadang juga bahasa katanya kan terbatas, walaupun kadang pakai bahasa isyarat yang terbatas juga saya sendiri Iya, gitu. Jadi, benar. Mm-mm, aduh mm-mm. gimana ya cara menyampaikannya yang secara filosofis gitu kan nggak bisa gitu ya. Nah, filosofi itu apa, dari situ mulai gitu kan, tapi terus kadang aduh kok kasih gerakan ini kok susah, nggak paham atau dan sebagainya. Tetapi dari segala tantangan itu Mbak Putri juga pasti ngerasa nggak sih, kayak setelah pertunjukan selesai itu kita kayak udah, itu semua hilang rasa rasa ke ke yang sudah terjadi dalam proses itu, langsung seketika hilang, speechless, dan kebahagiaan itu kayak langsung dibayar gitu Iya, dengan kayak kebayar ya, Mbak mereka. ya. Nggak pernah kayak gitu nggak Iya, sih Kak? Ya iya, kan? iya, sama, sama. Eh, dan dan kadang itu tidak berhenti sampai situ, Mbak Jasmine. Ketika terus setelah pentas sudah langsung, ye selesai, hore, peluk-pelukan gitu, ketemu penonton, sudah selesai hidup kami yuk, sampai situ. Karena penonton itu kan juga menyampaikan apa yang mereka rasakan ketika melihat pertunjukan itu kan, dan mereka sama sekali tidak pernah melihat ketika latihan, proses latihannya seperti apa gitu. Dan itu ketika terus mereka ngomong, wah tadi itu karyanya, wah itu langsung oke. Okay. Ini yang salah, atau ya apa ya, yang bukan salah. Ini beberapa hal yang uh, membuat kami menjadi
semakin semangat ketika wah oke habis ini kita bikin apa lagi nih, habis ini kita bikin apa lagi nih ya. Selain dari teman-teman penari itu sendiri, selain dari kami berempat. Jadi memang kami berempat itu punya, karena kan memang ini pekerjaannya itu kan sangat apa ya Mbak, sangat eh, Antara ada mau tujuan. sekali kan, iya, karena aku mau gitu. Iya, iya. Dan penarinya pun juga gitu, mereka mau, tidak hanya mampu loh ya, mungkin malah beberapa orang tidak mampu, buat buat orang lain itu mereka tidak mampu, tapi terus mereka mau, itu sudah juara sekali. Jadi ketika mereka mau dan melakukan sesuatu itu pasti akan kelihatan berbeda, dan itu yang diterima oleh penonton juga. Eh, dan 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 itu yang membuat kami terus jadi ini kalau karena awalnya Nali Tari dibentuk itu kami tidak punya bayangan akan jadi seperti ini ya Mbak ya, Ya. diundang untuk pentas di mana-mana, menjadi pembicara di konferensi-konferensi apa, lalu membuat workshop setiap tahun di sekolah-sekolah, di kelompok-kelompok, di tempat-tempat inklusi kayak gitu. Itu kami tidak pernah punya bayangan seperti itu karena awalnya kami cuma pengen menari gitu aja, udah gitu aja. Tapi sampai kesini kesini kok jadi gede banget ya ini ya, terus jadi gede banget kayak gitu. Terus dan hal ini yang eh, oke, setelah ini terus kita ngapain, oke, setelah ini terus kita ngapain, itu yang kami pikirkan sekarang ini terusan. Dan dan apa itu yang menjadi semangat, dan itu tidak hanya untuk kami berempat karena para penari pun juga seperti itu. Ya. Ketika pandemi Mbak Jasmine, waduh luar biasa itu rasanya, karena ketika pandemi itu rasanya, karena kami tidak boleh keluar rumah, harus Hmm. ada di rumah, padahal latihan itu selalu rutin mereka lakukan. Wah, itu teleponku tidak pernah berhenti, Mbak Putri, ini latihannya kapan? Kok tidak latihan lagi? Kosek deh, iki nak kowe latihan ki ora entuk, mlebu omah kuwi ora entuk kayak gitu. Itu eh, semangat mereka sampai seperti itu. Makanya itu yang apa, kami akhirnya kami bina, kami oke nih, ini semangatnya luar biasa. Terus kita kita harus ngapain kayak gitu. Iya sih benar. Itu sangat sangat berpengaruh ya dalam sebuah proses, terutama bersama teman-teman disabilitas ya, karena kita tuh kayak dapat sebuah energi positif gitu, dan maksudnya oh ternyata nggak sia-sia ya apa yang kita lakukan selama ini gitu. Kayak langsung dapat sebuah doping gitu dari mereka, jadi kayak memancing kita untuk bisa lebih baik lagi, terus lebih bisa menginspirasi, dan nggak hanya menginspirasi orang normal, tetapi teman-teman difabel lainnya juga tentunya ya. Jadi Iya. sama apa yang kayak teman-teman Bali pas pentas di Art Jok itu, teman-teman Nali Tari kan ada beberapa datang nonton juga, terus teman-teman Tuli Kita juga. pentas bersama itu sebenarnya harinya lain tapi. Iya, itu Jadi kayak saling support dan su- suka sekali ya melihat kayak anak-anak tuh kayak gitu. Jadi kayak saling dapat energi positif gitu, semangat gitu, dan ada salah satu teman tuli, saya lupa, dia waktu itu ngomong gini setelah pertunjukan selesai, bahwa malam ini saya dikasih sebuah kepercayaan diri bahwa teman-teman tuli itu bisa setara dan menjadi bisa di atas panggung sebagai penari profesional, dan saya malam ini dapat kepercayaan diri itu yang lebih gitu. Waktu saya mendengar kata-kata itu saya langsung mengeluh, apa apa meleleh, sorry, meleleh hati saya. Itu kayak aduh dahsyat sekali sih bisa dapatkan kalimat seperti itu tuh, luar biasa gitu. Maksudnya mereka tuh bisa saling menginspirasi, itu momentum yang sangat luar biasa gitu. Mbak Putri itu kayak ada nggak sih kayak dari anak-anak difabel itu, kayak orang tua yang kayak kurang sport atau kayak apa ya, kurang mendukung lah, atau hmm, gimana gitu, ada nggak sih yang seperti itu? kalau orang tua itu tidak ada sih sebenarnya. Jadi mungkin malah para penarinya sebenarnya yang awal-awalnya tuh mereka, jadi gini, kalau di Nali Tari itu kan contohnya nih, setiap tahun itu kami membuat workshop terbuka untuk umum, eh,
di mana workshop itu kami membagi apa itu metode tari inklusi nalitari. Jadi selama 2 bulan kami membuat workshop, tapi tidak setiap hari sih, hanya beberapa hari gitu selama 2 bulan. Lalu di hari terakhir kami membuat presentasi hasil workshopnya itu selama ya kami melakukan berapa ya 20 sampai 25 kali pertemuan workshop kayak gitu. Nah terus biasanya workshop ini kami mengundang sekolah-sekolah, sekolah luar biasa ataupun sekolah inklusi ataupun sekolah umum, sekolah negeri, sekolah swasta. Lalu juga ada kelompok-kelompok tari, kelompok tari tradisional, kelompok tari kontemporer, profesional, kreasi baru, semuanya kami undang. Gitu. Terus di pertemuan pertama itu kami hanya duduk melingkar, memperkenalkan diri. Aku maunya apa, aku di sini mau ngapain kayak gitu, dan aku tidak mau diapain, aku tidak mau ngapain kayak gitu. Biasanya itu ada beberapa anak atau beberapa teman itu mereka sebenarnya belum mau untuk menari. Jadi itu karena orang tuanya aja yang ngajak kayak gitu. Jadi anaknya itu belum mau gitu. Ya udah tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi biarkan aja dulu dia duduk melingkar. Pernah suatu ketika ada yang sama sekali tidak mau duduk, tidak mau ikut dalam lingkaran, dia jauh-jauh kayak gitu. Ya udah biarin aja nggak apa-apa. Yang penting dia melihat teman-temannya, dia tahu kayak gitu. Apa yang dilakukan oleh teman-temannya yang lain. Akhirnya workshop hari pertama, workshop hari kedua, workshop hari keempat dia mau bergabung dalam lingkaran. Workshop hari kelima dia mau menari kayak gitu. Jadi memang kalau untuk teman-teman yang belum mau bergabung atau masih belum memutuskan aku mau ngapain sih di sini, itu biarkan saja. Biarkan mereka melihat teman-temannya yang lain itu ngapain kayak gitu. Dan itu berjalan dengan sukses di Nalitari karena kebebasan itu yang membuat mereka merasa bahwa oh aku tidak dipaksa, aku boleh melakukan apapun yang aku mau kayak gitu. Dan ketika dia melihat teman-temannya menari berpasangan bersama-sama 4-5 orang kayak gitu, kok eh, dia punya kerentak apa dia punya punya keinginan untuk ikut bergabung dalam kelompok itu kayak gitu. Dan dan ternyata ya memang kayak gitu tuh natural, maksudnya eh, anak-anak ini atau orang-orang atau teman-teman ini ya maunya memang seperti itu. Mereka tuh bisa saja tidak mau sendirian, tapi mereka mau bergabung dengan orang yang lain kayak gitu. Jadi kalau memang untuk orang tua itu memang tidak ada, biasanya si penarinya itu yang mereka belum paham itu mau diajak ngapain itu belum paham. Tetapi mungkin karena kita di dalam apa ya, karena kita bidangnya nari ya Mbak ya, jadi ini eh, tanpa berbicara banyak pun kita tuh bisa bercerita gitu. Hanya dengan bergerak itu mereka melihat oh menari itu kayak gitu ya. Jadi itu yang mempermudah mempermudah Nalitari untuk menyampaikan apa yang Nalitari tuju, apa yang sebenarnya tujuannya Nalitari itu seperti apa kayak gitu. Kalau Hmm. di kita boleh nggak ada Mbak yang merasa keberatan atau gimana? Kalau di saya itu ada beberapa kasus gitu. Karena sebetulnya di yayasan kami sendiri itu kan yang anak-anak yang ikut emang gratis kan tentunya. Tapi pasti kami ada kayak proses workshop, pelatihan gitu. Dan kadang orang tua itu tidak memahami gitu. Kok kok latihan lama-lama nggak menghasilkan apa-apa gitu. Karena visi misinya kan berbeda ya. Kita sama saya pun tidak dapat apa-apa gitu. Tetapi saya memberikan ruang untuk apa untuk bergerak gitu ibaratnya. Tetapi ada ya nggak semua, tapi beberapa gitu kok ikut latihan tapi tidak dapat apa-apa gitu. Time is money gitu kan. Terus oke, itu kayak sempet ya tentu pasti sakit hati pernah gitu karena saya pikir dengan proses yang panjang yang apa dengan proses yang panjang ini ya kita pentas terus baru ada mungkin ada kesempatan untuk mendapatkan sesuatu gitu tetapi nggak secepat itu gitu dan saya tidak menyalahkan juga gitu respon-respon seperti itu tetapi ya karena mungkin nggak tidak paham ya tepatnya gitu
Terus itu kasus yang pernah terjadi. Kemudian ada kasus juga yang kalau ini sebenarnya tidak em, berkaitan sama saya, tetapi ada rumah di sebelah tetangga itu saya tidak tahu ternyata tuh tetangga itu mempunyai anak Down syndrome dan secara fisik juga kurang ini kakinya, tetapi dia itu suka ngewayang, ngedalang dan ketika dia berdalang tuh sangat talented. Jadi dia bisa menyuarakan suara yang berbeda-beda gitu, perempuan. Tetapi orang tuanya itu malu mempunyai anak yang seperti itu gitu. Jadi anaknya itu ditutup di rumah, tidak dikasih eh, apa ya, keluar atau bahkan mengikuti kegiatan-kegiatan apa yang mungkin di Bali ini. Saya pikir di Bali ini cukup bisa menerima teman-teman difabel gitu. Jadi itu saya sangat shock gitu awalnya karena saya eh, punya tetangga yang seperti itu, tetapi saya tidak mengetahui gitu. Sehingga saya kayak mengajak ngobrol sama orang tuanya, ayo kami di sini ada workshop ngelukis, gambar, ngelukis gitu. Jadi datang aja gitu. Dan anak itu datang dan orang tua itu kayak terpancing, oh ternyata bisa ya. Dan saya bilang, anak ini sangat jenius gitu. Dan tidak ada yang di apa jangan malu punya anak yang seperti ini, malahan harusnya bangga dia sangat berpotensi untuk berkarya dan dia sangat baik gitu bisa bisa diarahkan gitu. Tetapi sangat disayangkan sekali ketika ada orang tua yang seperti ini gitu. Jadi di kita Poleng sendiri juga ada teman salah satu teman tuli itu aslinya itu dari Pasuruan dari Jawa Timur ya. Eh, Nah, orang tuanya itu sangat sports, Mbak. Sangat mendukung sekali si anak ini. Tetapi kenapa alasan mereka pindah ke Bali adalah karena di daerahnya sendiri anaknya itu dibully gitu. Di Bali sendiri itu lebih lebih banyak yang terima anak-anak difabel ini lebih ruang lingkupnya lebih mudah gitu. Tapi di kampungnya sendiri itu dapat bulian gitu sehingga keluarga ini pindah ke Bali gitu. Tapi rata-rata di kita Poleng sendiri sebetulnya orang tuanya sangat mendukung gitu. Yang sejauh ini yang ikut dan bahkan ibu-ibunya tuh suka bantu gitu di kita Poleng, entah dibantu di bagian kostum atau ya bantuin tatain rambut dan sebagainya. Eh, jadi kayak ibu-ibu apa ya, woman empowering woman gitu. Jadi kayak perempuan sama perempuan, ibu-ibu yang kuat gitu. Mereka jadi kayak kalau misalnya anak-anak tuli, teman-teman tuli kalau pentas tuh mereka jadi kayak semuanya datang untuk support gitu. Cuman ya itu ada beberapa kasus yang eh, ya agak sangat prihatin ya gitu kondisinya. Beragam kayak orang tua yang kurang paham gitu dan Iya. Mm-mm. kasihan Memang jadinya. iya, memang sebenarnya kan ruang-ruang untuk teman-teman difabel ini masih kurang ya Mbak ya. Di Jogja pun Ya. juga sama. Makanya harapannya seperti Nalitari, seperti kita Poleng itu menjadi menjadi ruang-ruang untuk mereka, maaf, memberi contoh juga, bisa 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 jadi contoh juga, dan harapannya memang lebih memberi edukasi ya Mbak ya sebenarnya, karena kan kita, karena kalau di Nalitari aku yakin juga di kita Poleng juga seperti itu, bahwa sebenarnya kita ini punya tujuan nih. Walaupun awalnya itu hanya membuat latihan nari bersama gitu, tapi semakin ke sini itu kita tidak hanya tahu tujuannya bukan berubah tapi berkembang, karena kita bertemu dengan orang lain, belajar dari orang lain, entah itu dari penonton, dari tim kita sendiri, dari penari kita sendiri, kita belajar seperti yang Mbak Jasmine tadi bilang, dan sehingga tujuannya itu jadi agak berkembang nih Ya. kayak gitu. Dan itu edukasi atau pengetahuan-pengetahuan itu yang kita sisipkan sedikit demi sedikit kan sebenarnya. Terus bagaimana kita paling tidak hanya menari saja ya. Kalau nari tari itu memang karena kami bisanya cuma menari, makanya terus kami pokoknya di situ aja. Kami tidak
tidak ada apa kegiatan yang lain kecuali latihan menari, pentas dan lain-lain. Terus jadi apa melibatkan teman-teman yang lain yang tidak ada di komunitas itu, yang tidak ada di kita Poleng ataupun di Nalitari untuk juga tahu apa yang kita lakukan. Makanya terus sangat dibutuhkan workshop untuk teman-teman seperti kita ini. Gitu. Bagaimana kita memperkenalkan apa yang kita lakukan selama ini, perjuangan apa yang kita lakukan selama ini. Selain itu juga biar virusnya nyebar nih, nggak cuma berhenti di kita aja, tidak hanya berhenti di teman-teman penari saja ataupun di keluarga mereka, tetapi biar semua orang juga ngerti bahwa sebenarnya ini yang kita lakukan tuh lebih daripada sekedar menari bersama-sama. Oke, memang menari, tapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, karena di Indonesia sendiri pun, kalau sama ngomong Indonesia lah, di Jogja sendiri pun orang itu banyak sekali, dan bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya orang Jawa, bukan hanya orang Jogja, tapi banyak orang yang datang di Jogja, jadi sehingga banyak sekali orang yang banyak orang dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda juga. Jadi ini yang sangat dibutuhkan sebenarnya. Bagaimana kita memberi edukasi uh, bahwa orang-orang itu harus bersama-sama, semua harus dilibatkan, semua harus mengetahui pengetahuan ini, kita mengedukasi itu. Dan karena kita bisanya menari, ya sudah dengan tarian itu. Harapannya sih memang ada disiplin ilmu yang lain yang menggunakan metode ini juga di dalam kegiatan-kegiatan mereka. Tapi kalau boleh tahu nih gitu, maksudnya kita share juga nih ke teman-teman lain. Kita kok apa bertahannya gimana nih untuk mempertahankan secara untuk kayak pemutaran dana yang paling antara kelihatan dan tak kelihatan. Iya, uh, kalau masalah ini sebenarnya kami sangat tertolong ketika kami mempunyai program DAIS yang didanai oleh British Council waktu itu. Jadi Nalitari bekerja sama dengan We Are Epic dari Inggris, dari UK. Terus uh, Nalitari belajar bagaimana caranya apa sih bertahan dengan kelompok ini, dengan komunitas ini gitu. Caranya gimana ya? Kamu harus punya ini sesuatu yang menghasilkan uang, karena kita tidak bisa bertahan hanya dengan uh, maksudnya gini. Jadi tetap tetap masalah keuangan dana ini pasti sangat dibutuhkan oleh apapun itu. Itu. Jadi terus akhirnya kami diajarin bagaimana caranya mengelola keuangan, karena memang dari awal-awal itu kan kalau nalitari pentas atau mengisi workshop atau mengisi seminar gitu kan biasanya terus dapat apa sih ya fee kayak gitu, dapat dapat uang ganti transport atau apa gitu. Dan kami tidak pernah memberi patokan harus harganya segini kayak gitu, enggak. Tapi dari program DAS itu kami diajarin, nggak bisa, kamu harus punya itu biar biar kamu apa kelompokmu atau program-programmu itu berjangka panjang kayak gitu, nggak berhenti sampai sini kayak gitu. Terus akhirnya kami belajar itu bagaimana caranya. Wah, ini rahasia dapur ini sebenarnya. Tapi terus dari uang-uang yang terkumpul itu biasanya kami akan membagi. Jadi 50% itu dimasukkan ke dalam kas Nalitari, dan 50% ini yang dibagi untuk biaya apapun itu, biaya produksi, biaya ganti transportasi para penari, biaya latihan, karena ketika latihan harus ada konsumsi dan lain-lain. Dan 50% yang untuk komunitas ini, untuk Nalitari ini yang kami putar lagi untuk membuat program kayak gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kami membuat merchandise yang dijual itu. Jadi kami selalu bawa kemana-mana merchandise itu ketika awal-awal dulu ketika pentas, ketika ngisi seminar itu kami bawa terus tetap dikasih pengumuman itu kami punya ini ya kalau mau membantu pelaksanaan program kayak gitu gitu. Itu eh, itu beberapa hal. Jadi kami banyak ditolong program DES itu. Terus yang berikutnya bagaimana kami bisa bertahan sampai saat ini mungkin lebih ke ngopeni itu apa ya Pak ya bahasa Indonesia nih. Apa ngopeni itu apa sih? Taking care apa sih Pak? Oh, taking care. Apa apa maksudnya? Apa ya? Iya itu uh, ngopeni itu teman-teman. Jadi Hmm. uh, bagaimana kami merawat. Nah, bagaimana kami merawat para teman-teman penari ini, bagaimana kami merawat timnya Nalitari sendiri.
lalu bagaimana kami merawat apa jejaring, karena kan awal-awal dulu ketika Nali Tari ada itu kan kami memang sering membuat ini apa workshop-workshop kalau kalau seperti yang Mbak Jasmine lakukan. Tapi itu biasanya kami akan mengundang teman-teman itu. Contohnya seperti ada kami punya teman makeup artis, itu kami undang ke Nalitari untuk memberikan workshop buat teman-teman penari itu. Gimana caranya makeup panggung itu yang baik itu seperti apa. Lalu juga ada teman aktor, kalau makeup artis itu kami mengundang Jatuh Prawesti, terus langsung untuk aktor itu kami mengundang Mas Jamaluddin Latif, bagaimana berekspresi, karena pasti kan metodenya akan lain kayak gitu. Nah, itu based on friendship. Jadi eh, karena eh, jadi kami mengundang mereka terus meminta tolong untuk memberi workshop. Nah, ini kami juga merawat merawat jaringan ini, jejaring ini kayak gitu. Terus selain itu juga bagaimana caranya kami merawat penonton juga dalam artian eh, jadi selesai pentas itu tidak langsung pulang umpamanya, tapi terus selesai pentas kita tetap ngobrol dengan mereka gimana, eh, bagaimana menurutmu, terus apa yang kamu dapat, nyampe enggak nih pesan-pesannya dari pementasannya Nalitari kayak gitu. Jadi itu yang kami lakukan sehingga Nalitari bisa bertahan sampai 10 tahun ini kayak gitu. Ini Oke. salah satunya juga ketemu sama Mbak Jasmine ini kan. Aku ngapain nih lagi nih, besok kita ngapain deh setelah ini. Benar, benar, benar. Iya, iya kita harus bikin sebuah kolaborasi dengan perbincangan hari ini ya, berkat Dance Pop Talks gitu ya. Pertemuannya ternyata di sini, jadi jangan disia-siakan. Em, ya, sekarang kalau kita paling iya ini paling tidak terlalu disukai ya ngomongin ini karena bikin sakit kepala. Tapi kalau di kita boleh sendiri itu Sakit kami kepala tapi harus tetap dilakuin kan, Mbak? iya ya benar juga ya kadang tuh kayak aduh gitu ya. Kadang saya ingat juga salah satu orang tua itu ya time is money ya benar juga. Enggak sih, tapi ya itu, tapi karena ada ya kepuasan setelah melihat anak-anak pentas itu ya, itu kayak nggak bisa digantiin apa-apa sih. Jadi itu yang memancing kembali untuk kayak tetap berpusing ria lagi gitu. Jadi kalau kita Poleng sendiri sebetulnya kami ada PT yang dimana di sana kita bergerak di bidang entertainment, seni pertunjukan, terus apa PH jadi production house ini yang membuat film gitu. Ya, sebetulnya kami di sana sih yang lebih banyak aktif dalam eh, bagian yang income, tapi ya kami juga selalu mencoba ketika ada kesempatan untuk program-program funding di situ em, ya lebih ke apa untuk memutarkan si yayasan ini sendiri gitu. Tetapi ya kadang kalau terlalu ada apa ya keinginan-keinginan idealis terus pengen menciptakan sebuah karya di mana dana produksinya cukup besar yaitu kita minjem dari si PT ini sih untuk agar bisa diputar kembali. Tetapi selama selama beberapa tahun berproses itu saya ngerasa bahwa sebetulnya teman-teman tuli ini rezekinya tidak henti-henti gitu. Jadi maksudnya banyak sekali orang yang mau support gitu banyak sekali kesempatan pentas yang mereka ada apa ada kesempatan untuk pentas gitu jadi sebetulnya dana itu bisa jadi put- bisa diputar dan kemudian kayak ada beberapa pertunjukan yang sama sekali nggak ada dananya itu kayak entah kenapa ini saya selalu mengatakan bahwa pintu rezeki teman-teman tuli itu sangat besar gitu sehingga ada aja yang mendukung membantu gitu untuk memberikan apa entah dana konsumsi dana transportasi atau dana produksi kostum gitu jadi saya percaya bahwa selama saya berproses sama teman-teman difabel ini, saya tulus gitu dan saya ikhlas dan dan
keikhlasan, ketulusan itu dibayar oleh mereka gitu. Karena saya percaya gitu, ketika kita bekerjakan sesuatu dengan ikhlas dan tulus, pasti ada suatu jalan gitu yang diberikan gitu. Itu sih. Dan di samping itu, eh, ya itu yang pertama. Kemudian kita Poleng sendiri juga mencoba, sebetulnya anak-anak didik kami ini kan yang orang tua dari teman-teman tuli ini kan yang dikhawatirkan utamanya adalah mereka bisa nggak ya jadi anak yang mandiri gitu ke depannya gitu. Jadi em, dari kita Poleng sendiri ini selalu mencoba memberikan ruang-ruang buat teman-teman tuli ini agar mereka tuh gimana ya caranya bisa mandiri. Misalnya di kita Poleng ini banyak sekali kostum. Jadi itu kami sewakan gitu. Jadi hasil sewaannya itu diberikan karena mereka yang ngurus gitu, siapin gitu. Terus ini ada yang mau sewa nih, oke, siapin kostum itu. Terus mereka yang ngurus. Terus ada dana sewa masuk itu dibagi 50% ke teman tuli, 50% itu masuk ke operasional untuk ya uang laundry, kostum, merawat, perbaiki dan sebagainya. Jadi gimana caranya membuat sebuah sistem agar mereka tuh bisa mandiri ke depannya gitu. Jadi tidak apa eh, tergantung sama orang tua atau tidak bisa eh, tidak punya ruang-ruang kerja bagi mereka gitu. Itu sih yang diharapkan sebetulnya. Oke, kira-kira kayak kalau dari kayak Mbak Putri ini ada kayak pesan atau apa yang mau disampaikan gitu atau kutipan yang bagi teman difabel entah buat teman-teman kita yang sekiranya kayak ada yang ingin disampaikan kayak ya gitu. Apa ya? Apa ya? Mungkin mungkin aku kalau di Nalitari itu kami menganut faham bahwa penari profesional itu bisa datang dari mana saja. Jadi dengan latar belakang seperti apa saja eh, bisa menjadi seorang penari profesional. Jadi untuk semuanya teman-teman tidak perlu tidak perlu takut atau berkecil hati atau tidak pede karena sebenarnya yang penting itu adalah kemauan teman-teman sendiri, kemauan kita. Aku pengen ini, tentukan apa yang kamu mau, terus lakukan kayak gitu. Dan benar seperti ya tadi yang Mbak Jasmine bilang bahwa pasti akan ada support, pasti akan ada bantuan atau dukungan dari teman-teman yang lain dan organisasi atau kelompok-kelompok seperti Nalitari, seperti kita Poleng ini aku yakin tidak hanya ada di Jogja ataupun di Bali saja, di tempat lain juga pasti sudah banyak, sudah ada walaupun tidak banyak mungkin. Udah itu. Iya, ini ya sangat menarik sih perbincangan hari ini gitu. Apa em, semoga ya bi- Nalitari itu bisa menginspirasi banyak. Jadi kita ruang lingkupnya lebih luas gitu. Ruang lingkupnya mungkin ke Indonesia Timur juga banyak yang saya dengar kurang tersentuh gitu ya. Dan semoga bisa lebih lebih lebar dan semua semua jaringan yayasan-yayasan yang ada di Indonesia ini bisa saling tersambung gitu dan seperti yang saya tadi cerita banyak orang tua yang masih belum bisa memahami juga bisa lebih mendukung teman-teman jika ada orang tua yang mempunyai anak yang kekurangan itu tidak perlu tidak perlu berkecil hati gitu karena banyak sekali saya yakin orang-orang sekitar itu memberikan ruang-ruang atau dukungan-dukungan gitu. Jadi tidak perlu menutup diri. Em, jadi kayaknya sebenarnya harus ada kayak workshop-workshop gitu ya, nggak hanya buat teman-teman difabel aja ya, seperti Nalitari juga lakukan. Jadi kayak kita memberikan sebuah pencahayaan kepada orang tua juga gitu, karena mereka juga pasti sangat berat sebetulnya. Ya. Dan justru malah
Mungkin itu juga sama pentingnya ya Mbak ya dengan workshop tari itu sendiri kayak gitu. Ya. Ya, Dan seperti yang tadi Mbak Jasmine bilang, semoga ini menginspirasi tidak hanya di dunia tari aja atau di dunia seni aja, karena sebenarnya inklusivitas, inklusi melibatkan orang lain, tidak meninggalkan orang lain itu bisa sangat terjadi di mana-mana gitu. Jadi tidak hanya seni, tidak hanya tari, mungkin karena kita berdua ini lahirnya di situ, gedenya di situ dan melakukannya di situ juga, mungkin di ilmu yang lain hal ini juga bisa dilakukan dan itu akan menjadi lebih oke lagi nanti. siap. Terima kasih banyak Mbak Putri untuk perbincangan kali ini sangat-sangat Sama-sama Mbak Jasmine. Ah, senang sangat akhirnya bisa ketemu sama Mbak Jasmine. saya jadi banyak belajar juga kan Iya, sehingga heeh, karena heeh. apa kita kayak ada kemiripan tapi dengan metode yang berbeda, cara-cara Iya yang benar. berbeda, dengan Mm-mm, kasus-kasus yang berbeda gitu ya. mm-mm. Menarik sih gitu. Terima kasih banyak Mbak Putri. Semoga kita bisa berjumpa lagi secara Iya, fisik ya Mbak. iya. Terima kasih juga untuk IJF yang telah mempertemukan kami. Terima kasih banyak IDF. Akhirnya kita bertemu. Ini nih kayak ini loh Pak, apa teman lama yang udah lama nggak ketemu, padahal kita belum pernah ketemu sama sekali. Jadinya langsung, wah, Kayak aku ini mau apa namanya? ditemuin sama Deja Mbak vu. Jasmine. Iya. Aku kenal orang ini, tapi aku nggak ngerti orang ini kayak gitu. Jadi, tapi aku kenal. Benar, benar, benar. Terima kasih. Ini dari kita Poleng Bali bersama. Terima kasih. Saya Putri dari Nalitari. Sampai jumpa di Dance Talk Pop episode 8.